Setiabudi Square 1415 di Jalan Setiabudi Semarang, 89,8 FM, Trijaya Semarang, The Real News and Information. Selamat sore para pendengar Trijaya, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, jumpa dengan Pras di program Trijaya Healthy Life di hari ini, Kamis 27 Januari 2022. Mulai pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini, Trijaya Healthy Life mengangkat tema Bersatu Melawan Kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia 30 Januari 2022. Dan untuk membahas bincang-bincang tentang kusta, kita sudah bersama pakarnya juga, Dr. Reni Yuniati SPKK Fin SDV FA DVMH. Dr. Reni, selamat sore. Selamat sore Mas Pras. Iya, kabar baik ya dokter ya? Alhamdulillah luar biasa baik. Iya, ini ngomongin kusta ya. Yang benar yang saya sampaikan tadi ya dokter ya, Hari Kusta Sedunia 30 Januari ya dokter? Betul. Oke. Ya, nah Indonesia ini ternyata setelah saya baca termasuk dalam negara-negara yang tingkat kustanya itu tinggi, selain ada Brasil, kemudian mana lagi gitu saya lupa dokter. Pokoknya negara-negara yang daerahnya tropis. Dan ya. Kalau boleh tahu angka kusta di Indonesia berapa sih dokter, perbandingannya secara global ya, secara global internasional tuh? Jadi ranking 1 itu kan India, ranking 2 Brasil, ya. Indonesia di peringkat ketiga. Waduh, ya peringkat ketiga pun nggak enak juga sebenarnya ya dokter. Oke. Di perak ya. Iya. Nah, tema Hari Kusta Sedunia ini kan adalah United for Dignity ya, bersatu untuk martabat. Yang artinya setelah saya baca ini menyerukan menghormati martabat orang yang pernah mengalami kusta. Tapi pertanyaan saya terus, orang yang kena kusta sendiri yang masih dalam mungkin pengobatan atau sedang mengalami kusta, nasibnya gimana gitu kan? Maksud yang diperhatikan yang sudah pernah kusta. Tapi kita nggak akan ngomongin itu lebih banyak ya dokter ya. Kita akan mengetahui tentang kusta dan kemudian bagaimana kita bisa mengantisipasi, menangani juga ya. Oke, tapi dokter Reni, saya pengen tahu juga definisi kusta sendiri apa sih sebenarnya? Kalau dulu istilahnya lepra ya. Oke, silakan dok. Oke, kayaknya ada kendala juga ya para pendengar. Silakan dokter. Oke, suaranya dokter nggak keluar ya. Dokter ini masih bersama saya. Oke, apakah sudah terdengar Mas? Oke, iya. Ya, langsung aja dokter. Definisi kusta. Oke, apakah sudah terdengar Mas Pras? Sudah, ya. Oke. Tadi pertanyaannya terkait dengan apa Mas? Definisi kusta. Kusta itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, bakteri gitu loh Mas. Bakteri yang sudah kuno, sudah lama, bukan baru-baru aja. Ya, termasuk bakteri zaman-zaman prasejarah lah istilahnya begitu ya. Bakteri purbakala. Iya, purbakala dokter. Karena kayak kalau nggak salah sebelum Masehi pun sudah ada bakteri ini yang pernah saya baca juga gitu. Tapi sampai sekarang juga masih ada. Terus bisa diobati atau enggak dok? Oke, bisa diobati atau enggak nih dokter untuk kasus kusta ini? Kusta bisa diobati. Jadi kalau tidak diobati itu, iya. Jadi pasti bisa diobati. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan secara dini. Kalau terlambat kan terjadi kecacatan. Kemudian juga terjadi infeksi yang meluas. Nah, oleh karena itu kita harus menemukan dini dengan cara berburu bercak atau menemukan bercak dilaporkan
atau memeriksakan diri sendiri mungkin, kemudian melakukan pemeriksaan laboratorium di puskesmas, karena semua puskesmas harusnya bisa melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam tersebut. Ya. Nah, berburu ini kan kayaknya sulit ya kalau bagi orang awam. Mungkin ciri-cirinya seperti apa sih, dokter? Nah, berburu itu artinya dalam satu rumah itu akan diberikan kartu bercak. Jadi apabila di permukaan kulit itu di bagian manapun ada bercak warna putih atau merah, itu harus segera dilaporkan, diperiksa apakah itu mati rasa atau tidak. Itu. Oh, mati rasa atau tidak ya? Iya. Jadi ada bercak apapun warnanya mungkin kayaknya memang harus waspada juga. Karena ada yang alah ini cuma panu gitu. Ternyata belakangnya kusta. Sekarang ini memang banyak yang terlambat, atau mungkin dulu juga banyak yang terlambat karena seringkali bercak itu dianggap sebagai panu atau alergi atau penyakit yang kulit yang lain. Jadi mereka beli obat sendiri di toko obat atau di apotek. Iya, iya, itu yang kadang-kadang memang kurang menjadi perhatian juga. Nah, termasuk jenis penyakit menular ya, dokter ini ya, untuk kusta ini ya. Menular lewat droplet, kemudian juga skin to skin dengan kulit, tapi itu dengan syarat harus kontak lama dan erat. Jadi ada istilahnya durasi itu sudah merupakan bagian dari perhitungan, karena inkubasinya atau masa dia tumbuh menjadi gejala klinis itu antara 2 bulan sampai 30-40 tahun. Oh, cukup lama ya? Lama. Oke. Iya, makanya butuh waktu lama juga untuk bisa menular ya, dokter ya. Tapi kalau sangat lama. Interaksi dengan penderita kusta dalam tempo 1 minggu gitu, apakah bisa langsung menular, dok? Susah. Susah ya? Karena ini bakteri yang namanya bakteri bangsawan ya. Jadi harus kontak yang intens. Jadi ikatannya ikatan cinta yang lama. Oke. Setialah. Nah, ciri-ciri orang dengan kusta itu seperti apa, dokter? Selain kulit yang warna putih tadi ya? Nah, itu kalau di awal-awal memang ada bercak putih, kemudian bercak merah, kemudian bisa meluaskan bercaknya. Kemudian kalau sudah mengalami perluasan atau perbanyakan dari bakteri itu, maka dia bisa rontok di alisnya. Kemudian kalau infiltrasi itu bisa saddle nose, atau hidungnya itu berbentuk seperti saddle karena tulang rawanya hilang. Kemudian rambutnya bisa rontok. Kemudian tangannya bisa berbentuk ini cakar gini ya. Kemudian juga kakinya diseret-seret karena mengalami dropwood. Kemudian nyeri-nyeri di tangan dan kaki. Artinya yang diserang oleh kusta itu bagian-bagian yang tulang atau gimana, dokter? Jadi bakteri kusta itu punya target. Targetnya itu adalah serabut saraf di tepi yang akan mempersarapi di tangan dan kaki. Kemudian kalau dia parah atau daya tahan tubuhnya itu rendah, dia akan infiltrasi ke seluruh bagian tubuh kecuali di bagian otak ya. Jadi bisa di wajah, di tangan, di kaki, bentuknya merah-merah, berbenjol-benjol. Kemudian bisa menyebabkan kerontokan pada alis dan rambut. Dan menyebabkan kulitnya juga jadi kering. Iya. Tapi ada juga nggak dokter yang kemudian kalau tadi dokter bilang kan tangannya jadi kayak berbentuk mencakar gitu ya, sampai kemudian mengalami putus gitu jari-jarinya, ada nggak kasus seperti itu, dok? Ya kalau sudah berlanjut dia akan diresorpsi sehingga seperti putus atau kehilangan ujung dari jarinya itu. Oh, itu udah yang paling parah ya dokter ya? Iya, nah itu ditakutkan. Jadi sebenarnya lebih baik mati dong daripada cacat. Nah itulah yang menyebabkan orang kusta itu terstigma. Oke. Iya, tapi kalau dibandingkan dengan mungkin era tahun 80-an ya dokter ya, tahun-tahun sekarang ini penanganannya lebih baik kan ya, dan jumlah kasusnya juga menurun kan dokter? Menurun ya, betul. Menurun, oke. Nah, untuk penanganan bagi pasien kusta sendiri, penanganan yang baik itu seperti apa dokter ini? Jadi kalau kusta itu sebenarnya harus ada inisiasi ya dari keluarga segera memeriksakan diri.
Begitu ada bercak, dan bercaknya itu dilihat di bawah matahari langsung, atau sinar cahaya alami bukan cahaya lampu. Ya. Jadi itu menjadi kewajiban bagi setiap keluarga memeriksa antar anggota keluarga sendiri. Apabila ada bercak putih atau merah, dibawa ke puskesmas, kemudian diperiksa. Kalau memang dia secara laborat maupun secara klinis ada masuk dalam kriteria diagnosis kusta, maka harus segera diobati. Obatnya itu namanya multi drug treatment dari WHO dan gratis. Gratis ya. Tidak usah membayar, itu ada programnya. Oke. Dan yang berat adalah bahwa ini pengobatannya jangka panjang, 9 bulan sampai setengah tahun. Oke. Hampir sama kayak TB juga ya dokter ya? Pengobatan. Ya, dengan TB sama. Kalau TB kan Mycobacterium TBC, kalau ini Mycobacterium leprosi. Oke. Baik. Ya. Nah, apakah kusta ini juga ada penularan secara genetis gitu dokter? Nah, 95% pasien itu tidak tertular, yang tertular hanya 5%. Itu aja yang cacat, bereaksi itu 2-3%. Oke, jadi ada faktor genetis juga ya dok ya? Iya. Baik. Nah, seandainya nih dokter Reni, kalau misalnya ada salah seorang anggota keluarga yang kemudian menemukan anggota keluarganya ini ada gejala kusta seperti ya, bercak putih atau merah. Terus apa yang harus dilakukan dokter selain lapor ke puskesmas atau ke dokter terdekat? Pastikan ada penanganan dulu di rumah nih. Bagaimana dokter? Jadi kalau di rumah untuk memeriksa sendiri kan mungkin agak kesulitan ya. Menentukan bahwa ini sebenarnya menebal mati rasa atau tidak. Maka harus segera didampingi, dan karena ini penyakit menular, maka yang di keluarga kan otomatis juga ada genetiknya juga terpengaruh ya. Artinya dalam satu rumah apabila pasien tersebut terbukti memang terkena kusta, setelah diperiksa, otomatis satu keluarga juga harus diperiksa. Juga pada rekan kerja yang memang sehari-hari dekat dengan pasien tersebut. Itu yang dilakukan supaya tidak berlanjut. Jadi kalau bakteri kusta itu terkena terapi MDT tadi, misalnya bulan pertama pun sudah menurun dengan sangat banyak. Oke, ya. Tingkat keparahan kusta sendiri paling tinggi berupa apa dokter? Selain jari-jari yang kan dia debit imitator ya, jadi merupakan penyebab tapi nggak terlihat seperti gunung es. Jadi karena daya tahan tubuhnya menjadi turun karena kusta, bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain menjadi mudah untuk masuk. Iya. Jadi memperlemah pasien sendiri ya kalau gitu ya, memperlemah penderitanya ya dokter? Iya, bahkan juga bisa menyebabkan kebutaan kalau dia memang masuk ke mata. Tapi ditegaskan lagi bahwa tidak menyerang sampai ke otak ya dok ya? Iya. Artinya si pasien masih bisa berpikir secara normal, meskipun ya mungkin organ-organnya terganggu juga sih. Nggak nyaman, makanya benar kata dokter Reni tadi, lebih baik mati deh daripada kena kusta gitu ya dok ya? Ya, karena kecacatannya kan. Tapi selama ini memang masyarakat juga kalau mendengar kusta aja sudah menstigma gitu. Jadi menjauhi karena mereka merasa itu bagian dari yang harus dijauhi gitu loh. Iya, memang itu pun yang menjadi masukan buat saya dulu waktu saya masih sekolah ya. Itu kalau ada orang kusta jangan deket-deket. Ya jangan ada kusta di antara kita. Iya benar. Nah, terus untuk mereka-mereka yang kemudian kena kusta, yang kemudian istilahnya oleh keluarganya sendiri diasingkan, tidak boleh keluar rumah. Nah ini kan keliru juga karena si pasien juga tetap harus berinteraksi, bahkan berjemur itu perlu juga kan dokter ya? Iya sangat penting karena memang menurunkan penurunan dari kadar D3 itu juga akan menurunkan, menjadi tolak ukur bahwa dia daya tahan tubuhnya juga turun. Oke, jadi tetap memang selama ini banyak sih yang menyembunyikan, tapi malah mubal.
Oh gitu. Mubal itu ya maksudnya kalau dia tidak berobat kan jadi semakin menular. Oh iya. Jangan disembunyikan lah. Iya. Jadi memang harus banyak elemen-elemen yang berwajah sosial nih terjun untuk melakukan eliminasi kusta ini. Selama ini ada nggak dokter ini? Elemen berwajah sosial? Ya, khusus untuk kusta ya? Ya, itu ada NLR dan Leprosy Research. Kemudian dari Perdoski itu kita punya kelompok studi Morbus Hansen. Kemudian ada Sasakawa itu yang ada di Jepang. Kemudian memang seharusnya para YouTuber dong. Nah, ini dan dia. Para artis-artis film sisipkan dong konten-konten kusta dalam film-film yang sangat menggelora emosi, bahkan di semua TikTok juga niruin kalian itu. Iya, kalau dulu waktu saya masih SD itu ada kok film di televisi, film siang gitu ya. Ada kisah tentang penderita kusta. Kalau nggak salah filmnya Rumah Masa Depan atau apa gitu loh. Waktu saya masih kecil gitu ya. Iya, mungkin dokter ini ingat ya waktu itu ya. Iya, Rumah Masa Depan ya Mas, bukan kuburan kan Mas? Ya bukan, meskipun kuburan pun rumah masa depan dokter. Iya. Baik. Iya, pukul 15.27 sekarang ya para pendengar juga para pemirsa. Saya sebut pemirsa juga karena kebetulan selain kita juga disiarkan langsung di 89,8 FM Trijaya Semarang, juga bisa disaksikan di channel YouTube RS Nasional Diponegoro dan channel YouTube-nya MNC Trijaya FM Semarang. Oh, Instagram juga ya. Instagramnya RS Nasional Diponegoro. Oke, dokter ini juga para pendengar dan pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mau share pernah kena kusta atau mungkin keluarganya ada yang pernah kena kusta, kemudian sembuh atau sekarang masih dalam masa pengobatan, bisa Anda ceritakan. Langsung aja bisa lewat telepon di 02474658998 atau ke WhatsApp kami di Studio Trijaya 0818403898. Oke, sekarang kita akan break sejenak dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Trijaya Healthy Life. Juga para pemirsa, Anda masih di Trijaya Healthy Life di tema kita bersatu melawan kusta. Masih bersama saya Pras, juga narasumber kita Dr. Reni Yuniati. Oke Dr. Reni, kita lanjut lagi ya ngobrol kita ya. Dan saya buka juga untuk Anda yang ingin konsultasi, pengen cerita-cerita seputar kusta, silakan bisa Anda sampaikan ke Trijaya Semarang di 0818403898 atau bisa telepon langsung ke 02474658998. Baik. Nah, para pendengar, para pemirsa, ini saya punya informasi. Jadi WHO pada September 2021 ini mempublikasikan ya untuk tahun kalender 2022 bahwa penurunan kasus baru untuk kusta ini adalah 37% dari tahun sebelumnya. Jadi ini bukti ya bahwa di banyak negara upaya penanggulangan kusta termasuk deteksi kasus dan pengobatan ini ya ada gangguannya sih memang karena ada pandemi COVID ya. Tapi memang selalu ada penurunan tiap tahun. Nah dokter ini bisa nggak kasus kusta ini semakin ditekan dokter? Yang perlu dilakukan apa nih? Yang perlu dilakukan pertama tadi kan deteksi dini. Tapi kalau sudah ketemu mau ngapain? Ya kan? Nah sekarang yang sebagian besar yang terkena itu memang karena masalah di nutrisi sama higiene sanitasi. Iya. Artinya itu kan menyangkut ekonomi. Dan kita juga harus kerjasama dengan pemberdayaan masyarakat terkait dengan ekonomi ini. Jangan sampai karena masalah ekonomi mereka sudah rajin minum obat, sudah konsisten, kemudian karena daya tahan tubuhnya tidak cukup akibat nutrisi yang buruk, higiene sanitasi yang buruk, itu menyebabkan gagalnya pengobatan. Iya. Oke, nah kalau
kasus kusta ya yang dilaporkan ke rumah sakit atau ke ya apa namanya lembaga kesehatan ya. Ini apakah langsung ditangani atau melalui proses-proses dokter? Langsung, jadi begitu ada yang datang Nah, mengeluh bercak, kemudian akan diperiksa sensibilitas di kulitnya itu apakah dia ada penebalan ataukah mati rasa. ya. Kemudian diperiksa di laboratorium untuk menentukan apakah ada bakteri tahan asam di situ. Kemudian juga diperiksa apakah ada penebalan saraf. Nah, itu akan menjadi tolak ukur diberikan pengobatan. Kemudian apabila keluarganya memang belum ada gejala klinis, mungkin bisa diperiksakan namanya anti-BCL1. Itu di laboratorium sebenarnya ada di Surabaya sih, cuma sekarang semua laboratorium sebagian besar menerima dikirimkan ke Surabaya. Pasien perlu di isolasi atau dikarantina gitu, dokter? Gimana ya? Kan sudah bergaul erat dan lama satu keluarga. Otomatis kan keluarga juga harus diperiksa toh. Wah, berarti dikarantina rame-rame gitu ya, dokter ya? Misalnya bukan karantina ya, karena tuh hanya menular pada orang yang serumah, yang kontak lama dan erat. Beda dengan COVID kan. Ya, ya, ya. Kalau COVID kan cepat. Beda. Jadi tidak harus dijauhi, tidak harus disingkirkan dan distigma bahwa dia menjadi agent penularan yang memang harus menyingkir jauh-jauh, enggak. Oke. Kalau dulu zaman Belanda itu kan zaman dekolonisasi atau ditempatkan di tempat tertentu supaya mendapatkan makanan yang layak, higienis sanitasi yang bagus, itu yang menjadi target dari kolonisasi. Oh, ya karena juga kasus kusta ini kan sekarang memang bisa disembuhkan, jadi masyarakat juga nggak perlu panik juga ya dokter ya, untuk misalnya melihat menemukan kejadian kusta gitu, ada penderita kusta, iya kan? Iya, negara kita itu kan harusnya bebas dari kusta untuk mencerminkan bahwa kusta itu kan hanya terkena pada orang-orang yang sosialnya rendah. Gitu loh. Jangan sampai dicitrakan dengan adanya kusta itu terlihat sebagai negara dengan sosial yang rendah. Oke. Indonesia sebenarnya enggak kok pendengar Trijaya ya. Jadi ya bagaimana kita bisa menjaga diri sendiri, menjaga lingkungan kita juga ya. Bersih itu penting gitu. Higienis sanitasi itu paling utama sebenarnya. Kadang kalau WC-nya itu nggak ada, kemudian diberi bantuan, diinisiasi, baru mau membuat dengan biaya yang dia keluarkan setelah diberi bantuan misalnya beberapa ribu gitu, kemudian dia malah menambah menjadi WC yang mewah tuh banyak sih. Nah, artinya ini butuh kesadaran yang lebih tinggi. Iya, betul. Meskipun jujur aja dokter, ngomongin soal toilet yang mewah ya, yang misalnya toilet duduk ini sekedar intermezzo sedikit. Masyarakat mungkin akan lebih memilih toilet jongkok daripada toilet duduk. Iya sih, toilet jongkok karena daripada nanti jongkok di atas kloset ya. Bisa kepleset ya. Iya. Oh iya, saya informasikan juga untuk Anda, kenapa saya pakai masker kemudian setelah tadi saya nggak pakai masker, karena peraturan di sini memang mengharuskan tetap pakai masker ya, meskipun ruangan di studio ini sudah disteril, tapi karena ini ruangan yang dipakai bersama, maka saya harus tetap pakai masker. Oke, nah dokter Eni, untuk pengobatan bagi penderita kusta sendiri bagaimana dari awalnya sendiri dok? Dari awal nanti kan ada program dari pemerintah, dari paket WHO tadi. Ya. Kemudian kan dipisah lagi kalau dia resisten atau dia mengalami efek samping dari obat itu. Sehingga disediakan obat-obat lain yang mungkin bisa menjadi referensi buat para dokter yang praktek di swasta ataupun di rumah sakit ataupun di puskesmas yang memang ada obat alternatif tadi. Dan selama pengobatan itu harusnya memang ada namanya itu DOT ya, pendamping minum obat. Jadi pendamping minum obat itu memang bisa digunakan untuk mengawasi dan mendampingi selama pengobatan.
Oke, jadi dalam hal ini pasien juga tidak perlu menjalani rawat inap juga ya dok ya? Pasien sebenarnya kalau terjadi reaksi baru mengalami itu ya memberat atau tidak. Reaksi itu munculnya bintol-bintol merah, kemudian munculnya apa ya seperti kayak luka-luka yang banyak di tubuhnya akibat dari bakteri yang mati tadi dianggap sebagai benda asing itu. Oh, oke. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu berkecil hati juga untuk para penderita kusta ya, karena memang sekarang sudah bisa disembuhkan, asal laporannya nggak telat itu yang penting ya dokter ya. Kalau udah terlalu lama, bisa nggak disembuhkan kalau udah terlalu lama nih, udah kejadian mungkin ya kulitnya kering kemudian ya sampai tingkat yang paling parah. Ya, jadi kalau sampai tingkat yang paling parah itu adalah kecacatan yang permanen tadi, seperti kelohen, kemudian juga kakinya terseret-seret. Itu ada upaya-upaya untuk perbaikan dengan menggunakan bedah. Jadi akan direparasi, di repair supaya tangan dan kakinya itu berfungsi maksimal lagi. Oke, meskipun kasusnya sudah sangat parah ya, sangat parah artinya memang ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, tapi melalui proses bedah itu bisa ya. Bisa. Sekarang kan memang sudah semakin maju, kemudian juga alat-alat untuk merangsang saraf yang mengalami kerusakan tadi juga sudah semakin maju, termasuk deteksi dini terjadinya kecacatan atau kerusakan di selubungnya atau di dalam sarafnya, itu sudah semakin maju sehingga mengembangkan ilmu-ilmu rehabilitasi medik yang juga untuk memperbaiki fungsi-fungsi saraf yang terganggu. Oh, iya. Nah, biasanya orang-orang dengan kusta ini kan kemudian kita membicarakan tentang psikisnya ya, dokter ya. Orang-orang dengan kusta ini kemudian meskipun dimotivasi bahwa tetap semangat, rata-rata benar seperti yang dokter Reni katakan di awal tadi, akan selalu ngomong lebih baik mati lah daripada kena kusta. Nah, ini gimana supaya pasien ini punya semangat untuk hidup dan meneruskan kehidupannya kembali, karena dipastikan bahwa kusta ini bisa disembuhkan. Itu dia. Bagaimana dokter? Ya, tadi kan ada OJPMK, orang yang pernah menderita kusta. Ya. Dia akan bercerita bagaimana dia menghadapi kehidupannya itu setelah kena kusta. Mungkin bisa difilmkan juga ya, sehingga menyentuh emosi dan menjadi konten yang bisa dianut dan dipahami oleh masyarakat dan menjadi motivasi. Nanti artinya kalau misalnya dia di stigma pada saat dia mengalami kecacatan, kemudian setiap kali dia jualan tidak laku, kemudian apabila dia bekerja tidak diterima, kemudian di rumah dia diusir, kemudian dia harus menikah juga dengan sama orang kusta di tempat rehabilitasi sosial, itu akan menjadi cerita yang menarik, yang membangkitkan semangat orang-orang yang sekarang dalam pengobatan kusta dan mengalami stigmatisasi, kemudian juga mengalami istilahnya itu gangguan kejiwaan. Nah, itu kita dari tenaga medis butuh kerjasama dari berbagai macam elemen termasuk dinas sosial, kemudian juga Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian Kesehatan, kemudian juga kita Kementerian Perekonomian supaya ada kebijakan untuk meningkatkan istilahnya itu harkat dan martabat orang kusta supaya tidak distigma dengan memberdayakan dan mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Dan kalau mereka distigma otomatis juga menjadi lebih depresi dan akan menurunkan daya tahan tubuh dan dia akan lebih lama menderita kusta akibat depresi tadi. Ya. Artinya peran keluarga juga harus mendukung. Dan siapa sih sing manjur memberitahu ini? Nah, sekarang kan zamannya konten ya, Mas Pras. Oh, yeah. Nah, ini siapa sih konten kreator yang paling dianut? Misalnya pemimpin agama atau siapa sih yang dianut oleh masyarakat tuh kita perlu survei. Tapi memang itu one by one juga ya, personal. Misalnya kelompok ini itu menganutnya pada X,
kelompok anak-anak nganutnya ke mana, kemudian kelompok ibu-ibu itu nganutnya kemana, itu yang menjadi sasaran untuk kita berikan masukan supaya menjadi edukator. Oke, jadi edukator ya. Nah, tapi Dokter Eni, kembali ke yang disampaikan Dokter Eni tadi bahwa diharapkan ada kerjasama antara pemerintah, dinas sosial, kemudian yang lain-lainnya. Apakah selama ini itu belum pernah dilakukan, Dokter? Sudah sih, mereka sudah melakukan. Ah. Cuma kan itu kelihatan atau tidak. Kan karena kasusnya ini nggak populer ya. Jadi misalnya ada pengemis, kemudian dia punya penyakit kusta di jalan, diangkut oleh dinas sosial hari ini misalnya, kemudian dia lari lagi jadi pengemis. Itu bagaimana? Tanggung jawabnya siapa? Gitu. Oh, iya. Kemudian mereka disuruh ke rehabilitasi sosial, tapi keluarga menolak. Padahal di resos itu mereka mendapatkan makanan, kehidupan yang layak dengan occupational therapy supaya mereka berdaya setelah selesai pengobatan. Tidak mau karena keluarga malu. Gimana itu? Nah, ini artinya perlu edukasi lebih lanjut lagi ya kepada mereka-mereka, termasuk keluarganya yang punya anggota keluarga yang mengalami kusta. Edukasi ini apakah akan dilakukan atau sudah pernah dilakukan dan sedang dalam proses, Dok? Jadi untuk edukasi memang kami dari bidang kesehatan terus-menerus mengedukasi. Dan sampai atau tidaknya itu, tadi kan masyarakat sekarang kan berbagai macam faktor yang membuat mereka itu masuk dan termotivasi itu loh. Jadi misalnya sekarang yang ramai adalah konten YouTube motivator CX misalnya. Yeah. Nah itu kan dia bisa berkenan untuk menyelipkan edukasi terkait dengan kusta. Kemudian film X misalnya sampai ditirukan orang terus di TikTok di mana-mana ya kan, itu bisa juga menyelipkan kampanye kusta di situ. Kemudian pengajian-pengajian atau edukasi agama dimanapun sehingga menyentuh rasa nurani mereka terhadap agama mereka itu juga bisa dijadikan sebagai edukator. Semestinya sih sudah dilaksanakan, cuma karena belum ada kebijakan yang mengatur terkait dengan edukasi ini, yang menginisiasi eliminasi ini memang harus dibuat lebih fokus dan itu tercantum misalnya di Perda atau Pergub gitu. Nah ini penting, jadi artinya ada landasan hukumnya juga yang mengatur ya dokter ya? Ada payung hukumnya sehingga tidak menjadikan itu prestasi bagi para kepala daerah. Nah, itu bisa itu. Iya. Oke. Sebenarnya buat para pendengar Trijaya, para pemirsa yang menyimak acara ini juga bagian dari edukasi. Dokter Reni bicara ke kita simak, terus oh iya ini bisa kita lakukan bareng-bareng. Nah, monggo ini saya tawarkan ke Anda semuanya untuk kita juga ikut berpartisipasi juga, para pendengar juga para pemirsa, kita menekan kasus kusta di Indonesia. Karena tadi Indonesia urutan ketiga loh ya, urutan ketiga dunia dalam kasus kusta, setelah India, Brasil, Indonesia. Ya. Kalau Indonesia nggak masuk daftar gitu ya dokter Eni ya? Kenapa? Masa nggak bisa ke 10 besar aja sebelum 3 besar gitu ya? Iya, harapannya kan gitu ya. Oke. Iya. Ya, tinggal 5 menit kebersamaan kita dokter Eni. Sebelum saya akhiri obrolan kita, mungkin ada pesan-pesan dari dokter untuk para pendengar juga para pemirsa. Silakan dok. Ya, kusta bisa disembuhkan. Jangan takut. Jadi dampingi, selesaikan pengobatan pasien kusta. Jangan takut tertular, karena yang tertular itu hanya yang kontak lama dan erat. Bantu pasien kusta yang sedang menderita dan dalam pengobatan dengan bantuan baik itu nutrisi, kemudian memberikan kebahagiaan supaya lebih cepat membaik, dan jangan disingkirkan. Jangan sampai ini menjadi beban bagi pasien dan keluarganya sendiri.
karena ini adalah beban bagi negara kita, bahwa negara kita itu negara kita banggakan, jangan sampai terkesan bahwa kita mempunyai pasien kusta yang tercermin dari masalah sosial yang menjadi penyebab dari penyakit ini. Oke, gitu dokter? Iya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih kembali buat Dokter Reni, dan untuk para pendengar dan juga para pemirsa, saya juga mengajak Anda, mari kita juga sama-sama berupaya untuk menjadikan negara Indonesia, negara kita tercinta ini, bebas dari kusta. Caranya macam-macam. Tadi udah disampaikan Dokter Reni juga. Oke, kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di Trijaya Healthy Life di tema besar kita ini. Tema yang menarik hari ini, bersatu melawan kusta dalam rangka Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada 30 Januari 2022. Oke, saya Pras mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih Dr. Reni, terima kasih juga untuk Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Sukses selalu untuk Anda berdua, Anda semuanya. Kita akan ketemu lagi di Trijaya Healthy Life edisi pekan depan dengan tema yang juga pastinya nggak kalah menarik. Selamat siang.